Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Oktavia Ramadhani, selaku moderator dari kelompok 2 MN22A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPP Karawangan, dalam mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial mengenai regresi linear berganda, dengan judul Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK, terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2022. Data yang kami ambil merupakan data sekunder, bersumber dari situs jateng.bps.go.id. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, di antaranya ada Mas Dani, Ahmad Maulana, Muhammad Hanif, Dea Oktavia, Anggi Oktavia, Rahma Aisyah Fatimah Zahra. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mencari pengaruh dari 2 atau lebih variabel bebas independen terhadap variabel terikat dependen. Syarat uji regresi linear berganda telah melakukan uji asumsi klasik diantaranya. Yang pertama, uji asumsi normalitas. Yang kedua, uji linearitas. Yang ketiga, uji multikoliniaritas dan autokorelasi. Yang keempat, ada heteroskedastisitas. Namun, kami tidak akan memaparkan bagaimana cara atau proses melakukan uji tersebut yang menjadi syarat uji regresi berganda. Kami hanya memaparkan hasil dan kesimpulan saja, dan kami lebih terfokus kepada uji regresi linear berganda itu sendiri. Terdapat 2 hubungan yang harus diuji, yaitu yang pertama, hubungan parsial, yaitu pengujian pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji T. Yang kedua, hubungan simultan, yaitu pengujian pada variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil dari analisis yang kami lakukan dan akan dipaparkan oleh rekan saya, Dea Oktavia. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai uji asumsi klasik, yaitu uji asumsi normalitas dan uji asumsi linearitas. Untuk uji asumsi normalitas, terdapat keputusan atau kriteria, yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan hasil output SPSS dari data yang kami miliki, nilai signifikansi sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05, maka dapat kami simpulkan nilai residual berdistribusi normal. Kemudian uji linearitas, di mana untuk mengambil keputusan atau kriteria, yaitu apabila nilai signifikansi deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan hasil output SPSS dari data yang kami miliki, untuk variabel X1, yaitu variabel indeks pembangunan manusia, untuk nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,954. Dan untuk variabel X2, yaitu variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk nilai signifikansi deviation from linearity sebesar 0,768. Maka dapat kami simpulkan nilai signifikansi deviation from linearity untuk variabel X1 sebesar 0,954 lebih besar dari 0,05, dan variabel X2 sebesar 0,768 lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang linear antara kedua variabel bebas tersebut dengan variabel terikat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Muhammad Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Di sini saya akan melanjutkan uji asumsi klasik selanjutnya, yaitu uji multikoliniaritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. Untuk yang pertama, uji multikoliniaritas, terdapat syarat
tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP kurang dari 10,0. Berdasarkan hasil output data SPSS yang kami miliki, nilai toleransi sebesar 0,95 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIP sebesar 1,05 lebih kecil dari 10,0 sehingga dapat kami simpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian uji autokolerasi. Terdapat syarat tidak terjadi autokorelasi dengan nilai alfa 5% dan N sebesar 35 dengan membandingkan nilai DU lebih kecil dari nilai D dan nilai D lebih kecil dari nilai 4 min DU, maka hipotesis 0 diterima. Untuk nilai DU dengan dua variabel bebas sebesar 1,5838 lebih kecil dari nilai D atau Darwin-Watson sebesar 1,707 dan lebih kecil dari nilai 4 min DU sebesar 2,4162 sehingga dapat kami simpulkan tidak terjadi gejala autokolerasi. Kemudian untuk uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Terdapat syarat tidak terjadi heteroskedastisitas dengan cara uji Gleiser apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil output SPSS data yang kami miliki, nilai signifikansi variabel X1 sebesar 0,09 lebih besar dari 0,05 dan variabel X2 sebesar 0,143 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi pada kedua variabel bebas di atas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi linear berganda. Sebelumnya kami memiliki data terdapat 35 kabupaten atau kota dari Jawa Tengah. Di sini ada variabel independen yaitu indeks pembangunan manusia yaitu X1 dan tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu X2. Kemudian untuk variabel dependennya terdapat persentase penduduk miskin. Data tersebut di-copy kemudian dipindahkan ke aplikasi SPSS pada data PU. Kemudian pada variabel PU untuk yang pertama kami beri nama X1 yaitu indeks pembangunan manusia, untuk label kami beri nama IPM. Kemudian untuk yang kedua kami beri nama X2 yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan yang ketiga yaitu variabel dependennya kami beri nama Y, untuk label kami beri nama kemiskinan. Kemudian kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Untuk X1 dan X2 kita pindahkan pada kolom independen dan untuk Y kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian kita pilih OK. Berikut hasil analisis yang kami miliki. Untuk model persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BNXN. Berdasarkan hasil output SPSS dari data yang kami miliki pada tabel koefisien, untuk persamaan Y yaitu sama dengan 54,71 dikurangi 0,531 yaitu X1 diambil 0,075 X2. Untuk A merupakan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 54,71 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan yaitu variabel Y akan bernilai 54,71 apabila variabel IPM atau variabel X1 dan variabel TPAK yaitu variabel X2 bernilai konstan atau 0. Kemudian untuk B merupakan angka koefisien regresi IPM dan TPAK pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel IPM memiliki koefisien regresi sebesar min 0,531 dengan nilai negatif, menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel IPM dengan asumsi variabel lain tetap, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,531. Dan dalam penelitian ini, variabel TPAK memiliki koefisien regresi sebesar minus 0,075 dengan nilai negatif, menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel TPAK dengan asumsi variabel lain tetap, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,075.
Kemudian kami akan melakukan uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak, yaitu variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang pertama, pengujian hipotesis hubungan parsial, yaitu membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alpha 0,05. Untuk pengujian hipotesis hubungan parsial memiliki kriteria keputusan uji hipotesis dengan nilai signifikan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berpengaruh, dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil output SPSS dari data yang kami miliki pada tabel koefisien, untuk yang pertama, pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa variabel indeks pembangunan manusia dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian yang kedua, pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja dengan nilai signifikansi 0,535 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, Mardani, yaitu pengujian hipotesis parsial yang membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka berpengaruh. Dan jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak berpengaruh. Sebelumnya, kita harus mengetahui nilai derajat bebas dan nilai taraf nyatanya. Untuk mencari nilai T tabel, rumus derajat bebas adalah N dikurangi 2. N di sini adalah jumlah datanya yaitu 35, kemudian dikurangi 2 sama dengan 33. Dan taraf nyata 5% untuk uji satu arah yaitu 0,05, maka nilai T tabel adalah 1,69236. Kenapa dilakukan uji satu arah? Dikarenakan nilai T hitung negatif sehingga dilakukan uji satu arah. Berdasarkan hasil nilai output SPSS dari data yang kami miliki, untuk nilai T hitung indeks pembangunan manusia sebesar min 5,682 dan nilai T hitung dari tingkat partisipasi angkatan kerja min 0,627. Yang pertama, pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai T hitung sebesar 5,682 lebih besar dari T tabel 1,692, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan nilai T hitung sebesar 0,627 kurang dari T tabel 1,692, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga perbandingan antara nilai signifikansi dengan nilai alfa 0,05 dengan nilai T hitung dengan nilai T tabel menghasilkan kesimpulan yang sama. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rahma Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aisyah Fatima Azahra akan melanjutkan pemaparan uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda, yaitu pengujian hipotesis hubungan simultan dengan membandingkan nilai signifikansi p-value dengan alpha 0,05. Terdapat kriteria keputusan uji hipotesis nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh. Dan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, pengujian hipotesis hubungan simultan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.
Terdapat kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F. Jika nilai F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka berpengaruh. Dan jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak berpengaruh. Untuk membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, yang pertama kita mencari F tabelnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara DF1 sama dengan K dikurangi 1. K di sini yaitu jumlah variabel, maka 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Berikutnya DF2 sama dengan N dikurangi K. N di sini yaitu jumlah datanya dan K-nya di sini yaitu jumlah variabelnya. Maka 35 dikurangi 3 hasilnya 32. Dengan taraf nyata 5% sama dengan 0,05. Maka F tabelnya yaitu 3,29. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, diketahui bahwa nilai F hitung 16,347 lebih besar dari F tabel yaitu 3,29. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan untuk periode tahun 2022. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ahmad Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana. Di sini saya akan melanjutkan analisis koefisien korelasi pada model summary berdasarkan hasil output SPSS dari data yang kami miliki. Nilai koefisien korelasi antara indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan sebesar 0,711 bernilai positif. Nilai koefisien 0,711 termasuk dalam korelasi positif kuat. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat antara variabel indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian, analisis koefisien determinasi pada model summary berdasarkan dari hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 0,505. Ini menunjukkan pengaruh indeks pembangunan manusia yaitu variabel X1 dan tingkat partisipasi angkatan kerja yaitu variabel X2 terhadap tingkat kemiskinan yaitu variabel Y dalam analisis regresi linear berganda sebesar 50,5%, sedangkan sisanya sebesar 49,5% pada tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kami teliti. Demikian hasil analisis penelitian dari kelompok 2 MN22A. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaklumi. Semoga apa yang telah kami bahas sebelumnya dapat bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.